Di sini saya mencoba memoderatori Bapak dan Ibu sekalian terkait program pengabdian kepada masyarakat yang saya rasa bukan satu dua kali dilakukan tapi sudah sering sekali, makanya kita undang kemari untuk menjadi narasumber dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga bagi adik-adik semua dan rekan-rekan sejawat semua untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada society atau lingkungan. Baik, mungkin kita lihat dari wajah beliau-beliau ini, kita mulai dari yang paling junior dulu, nggak apa-apa? Paling junior, baik, dari Pak Kadir dulu ya. Kalau saya baca CV-nya dan programnya luar biasa hebat. Jadi beliau dengan Prof. Fatma Lestari juga waktu itu membuat suatu program desa wisata tangguh bencana di Desa Sembalun, Lombok Timur, NTB, gitu. Mungkin bisa di-share sedikit Pak mengenai programnya seperti apa untuk adik-adik mahasiswa juga. Saya rasa mungkin beberapa yang dari FKM sudah sangat sudah sangat familiar dengan program ini, dan kira-kira apa yang menjadi unggulan Pak dan bisa diteruskan kepada teman-teman sekalian. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Benzo. Saya panggilnya Mas aja ya. Boleh, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Baik, anggap aja banyak ya, penontonnya 1000 gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Izin Mas Benzo, perkenalkan saya Abdul Kadir, tapi biasanya dipanggilnya si Mas Ading biasanya. Oh, kok jauh ya? Bisa Mas. Iya, bisa jauh gitu ya, gak tahu dari kecil gitu ya. Berbicara masalah program kami gitu ya, kebetulan sangat berterima kasih banyak kepada DPM yang terus menyediakan fasilitas bagi kami untuk terus mengabdi kepada negeri gitu ya. Nah, kalau boleh izin menginformasikan, program kami dikenal dengan Desa Wisata Tangguh Bencana, gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia bisa dijuluki sebagai Ring of Fire seperti itu ya, di mana di daerah tertentu memang hampir daerah di Indonesia itu rawan bencana, gitu ya. Nah, di sisi lain di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang gencar-gencarnya mempromosikan sektor pariwisata berbasis masyarakat yang kita sebut sebagai desa wisata gitu ya. Bahkan sampai sekarang itu sudah hampir 1073 desa wisata yang tersebar di Indonesia. Yang menjadi latar belakang adalah bagaimana desa wisata ini tidak hanya fokus kepada penyediaan wisatanya saja, tetapi yang perlu diperhatikan adalah di sektor wisata itu ada potensi bahaya dan risiko yang mungkin muncul terjadi, termasuk aspek kebencanaan Mas Benso. Oleh karena itu kita mengembangkan program Desa Tangguh Bencana dengan beberapa program gitu ya. Yang diunggulkan yang pertama adalah identifikasi bahaya dan risiko K3 maupun kebencanaannya gitu ya. Jadi kita tidak hanya di Sembalun gitu ya, tetapi di berbagai daerah, di berbagai provinsi termasuk di Bali, Jawa Barat, Yogyakarta gitu ya. Kita melakukan pendekatan ke berbagai stakeholder untuk mengidentifikasi potensi bahaya risiko apa saja sih yang ada di desa wisata tersebut gitu ya. Jadi kita mengasih kekuatan kepada Pak Darwis maupun para pengelola desa wisata untuk bisa mengidentifikasi bahaya dan risiko yang ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, selain mengidentifikasi bahaya dan potensi risiko yang ada, kita juga melakukan pengembangan secara kapabilitas dari SDM-nya, yaitu pengelola desa wisatanya. Kita memberikan pelatihan kepada mereka terkait bantuan BHD, gitu ya, terus fiksasi dan mobilisasi. Kemudian pengangkatan dan pemindahan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena ketika bencana terjadi, orang yang paling terdekat ya yang bisa menolong adalah para pengelola desa wisatanya atau orang di sana. Makanya kita berikan penguatan secara edukasinya, dan di sini kami tidak hanya bersama FKM ya, tetapi bekerja sama dengan Universitas Indonesia, salah satunya dengan UPTK 3L di tim emergency responnya. Kemudian di bawah naungan Prof. Fatma di DRRC atau Disaster Risk Reduction Center. Kemudian dari penguatan secara identifikasi bahaya dan risiko maupun secara kapasitas yang tadi, kita juga integrasikan ke teknologi gitu ya. Kita membuat sistem yang namanya Eduris ya, yang berisi modul-modul kebencanaan, di mana para pengelola desa wisata atau bahkan masyarakat umum bisa akses di sana maupun di Play Store maupun di website DRRC UI, sehingga nanti bisa menyediakan perkuliahan atau informasi gratis terkait kebencanaan di sana. Baik. Mungkin seperti itu dulu. Siap. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Kadir. Paparannya sangat lengkap Pak. Ini sudah dipersiapkan atau bagaimana?
Oke, jadi tadi ada beberapa poin yang saya tangkap bahwa kita nggak mau kalau misalkan kita jalan atau kita main ke suatu daerah wisata, tetapi mungkin di daerah tersebut belum siaga kalau misalkan tiba-tiba ada bencana ya. Ya mungkin banyak terjadi, memang betul kalau misalkan kita main ke arah gunung, ya mungkin akan bisa terjadi meletus gitu ya, gunung berapi. Kemudian bisa juga longsor gitu ya, atau kecelakaan-kecelakaan yang sifatnya kecil gitu. Misalkan kita main, Bapak tadi kita cerita tentang misalkan ada arum jeram gitu ya, kemudian nggak sengaja turisnya atau wisatawannya tergelincir gitu. Jadi kita juga kan deg-degan ya kalau misalkan ternyata akses untuk pelayanan kesehatan juga masih jauh, kemudian masyarakat juga mungkin masih belum begitu terlatih begitu ya Pak ya untuk hal-hal tersebut. Bahkan tadi terakhir disampaikan ada konten-konten yang diberikan secara online gitu ya untuk masyarakat semua bisa mengakses sehingga terbuka wawasannya, literasinya terbuka untuk melengkapi apa-apa saja yang dibutuhkan. Luar biasa. Baik. Izin mungkin kita melanjutkan ke sebelah dulu. Ibu cantik di sebelah sana sudah siap dengan buku-bukunya. Baik, buku-bukunya ini bukan, coba mungkin bisa ditunjukkan dulu Ibu Wafa itu buku-buku apa. Karena Ibu Wafa sendiri terkait dengan programnya yaitu pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai edukasi tanggap bencana 4.0 begitu ya. Kalau misalkan saya baca kisi-kisinya Ibu, ada terkait modul edukasi bagi anak-anak usia sekolah dasar di pesisir SDN untuk Jawa 01, betul ya Bu ya? Boleh silakan disampaikan ke rekan-rekan pendengar. Ya, terima kasih banyak Mas Moderator, Mas Benjoy. Salam kenal, sekali lagi saya Ova, saya dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik. Oke. Tadinya saya mau GR dibilang cantik, tapi saya lihat oh iya semuanya ganteng. Iya. Makanya saya nggak jadi Siap. jadi GR deh. Oke, selamat pagi kembali semuanya. Selamat pagi. Ayo dong, disemangatin dulu. Oh, semangat, ayo. Selamat pagi. Dari FT, ayo Ya, siap. oke. Salam kenal ya Mas ya. Kemudian Prof Yandi juga, kemudian ada Mas Wenjo. Hari ini insya Allah bisa jadi momen buat kita buat berbagi dulu gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini kami diundang ke sini sebenarnya terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada hubungannya sama tanggap bencana gitu ya. Mungkin cerita sedikit flashbacknya tahun 2018, tim kami, kemudian waktu itu saya belum di UI full gitu ya, tapi saya diajak oleh Prof Elisa dan juga Pak Teguh. Waktu itu kami ada kunjungan ke UI dari tim PMI dan Red Cross. Mereka punya sebagian dana yang mau dibuatkan RTH, ruang terbuka hijau. Siap. Dan Ibu sekalian, mungkin informasinya setiap kota itu harus memiliki paling tidak minimal 20% RTH plus 10% ditambahkan dengan yang swastanya. Seperti itu. Jadi ini kayak gayung bersambut gitu dari American Red Cross kemudian diturunkan ke Pemda-Pemda gitu ya. Oh kami mau dibuatkan RTH misalnya seperti itu ya. Nah tapi RTH-nya dari American Red Cross ini rada berbeda. Dia sebagai RTH cuma ya karena American Red Cross dan juga PMI si RTH ini berfungsi sebagai ruang evakuasi ketika terjadi bencana. Jadi si RTH ini didesain sedemikian rupa gitu ya, harus ada dapur umumnya, ada flat kosongnya buat tenda-tenda dan sebagainya gitu. Yang kalau tidak ada bencana itu sebagai ruang bermain, begitu. Nah dari situlah sebenarnya oh iya ya benar juga ya, karena ketika terjadi bencana itu belum tentu si anak-anak ini ada di rumahnya bersama orang tuanya gitu. Oke, kalau gitu kita mulai deh satu program ruang tanggap bencana sebagai ruang edukasi. Seperti itu, ya kira-kira seperti itu. Platformnya di ruang terbuka hijau, ya. Tapi tetap melanjutkan kerjasama dengan PMI. Di tahun pertama, kami melakukan kegiatan di Bogor, waktu itu Kabupaten Bogor, yang produknya adalah buku komik. Pertama tentang gempa bumi di sekolah dan juga banjir bandang. Ini adalah produk akhir, tapi sebenarnya kegiatan Pengmasnya adalah kita bercerita dengan mereka gitu. Yang kalian tahu tentang gempa bumi apa sih gitu. Kalian takut nggak sama gempa bumi? Bercerita macam-macam gitu ya, ada PMI-nya juga. Kemudian kebetulan PMI juga punya divisi khusus untuk edukasi gitu ya. Jadi kita ada simulasinya gitu. Kami dari Departemen Arsitektur itu hanya mengobservasi saja. Melihat apa sih tindakannya mereka ngapain, oh mereka lari ke sebelah sini. Nanti kita tanya lagi, takut nggak? Capek nggak gitu? Oke, kalau kayak gitu mesti apa nih Kak? Kayak gitu, nanti kakak dari PMI-nya menjelaskan. Kita merangkum itu menjadi sebuah komik saku
yang bisa ditaruh di saku sama si anak-anak SD-nya gitu. Pemerannya anak-anak SD itu sendiri gitu. Jadi ada nih nama-nama yang di sini yang bisa ditemuin di sekolah-sekolah itu ya. Kemudian di tahun kedua kebetulan kita ada pandemi ya. Jadi semuanya harus di rumah. Nah, di situ kita memunculkan biomimikri dan juga kebakaran kalau di rumah. Kira-kira seperti itu. Dilanjutkan dengan masih pandemi. Kita bikin buku lagi tentang isolasi mandiri dan apa yang boleh tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ya, selalu dengan anak-anak SD. Paling maksimal itu kelas 4 sampai kelas 5. Kelas 6 biasanya udah siap-siap masuk SMP. Jadi kita intervensi di sekolahnya agak sulit. Terakhir itu yang kita lakukan di untuk Jawa itu tentang kenaikan permukaan air laut dan juga banjir rob. Jadi setiap tahun itu ada 2 buku komik yang sebenarnya itu adalah dokumentasi saja, tapi kegiatan Pengmasnya itu berbeda sendiri dan selalu dibantu oleh mahasiswa, termasuk ada mahasiswa yang ada di sini lagi. Nah, tahun ini Bapak dan Ibu sekalian, kita lagi ada di Kabupaten Cianjur tentang gempa buminya itu ya. Kita sedang mengumpulkan kegiatan bermain. Apa saja sih yang bisa dilakukan di tempat yang sangat terbatas itu gitu ya. Ternyata banyak sekali, dari kumpulan kertas, kumpulan botol, ada banyak sekali permainan-permainan. Itu yang sedang kita rangkum di dalam buku itu gitu. Kira-kira seperti itu dulu Mas Benzo. Makasih banyak. Luar biasa, kita kasih aplaus juga untuk Ibu Ova. Wah, jadi memang sudah bertahun-tahun nih Bu ya. 5 tahun dan terus akan dilanjutkan kembali. Baik. Kalau boleh mungkin sebelum kita ke Prof Yandi ya, izin ya Prof. Alasannya kenapa targetnya adalah anak-anak SD, Bu? Mungkin bisa disampaikan secara singkat, Ibu. Ya, oke, terima kasih Mas Benzo. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari data, anak-anak termasuk yang berdampak banyak sekali. Karena apa? Karena mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Sedangkan ketika terjadi bencana itu, mereka bisa aja di mana aja gitu. Memang ini tidak menjamin dia bisa melindunginya, tapi paling nggak knowledge-nya sudah mulai aware di situ. Kira-kira seperti itu Mas Benzo. Baik, siap, terima kasih. Dan untuk pendekatannya pun dibuat dalam bentuk komik ya Bu ya. Karena apa ya, daripada kita punya mungkin komik-komik yang mungkin ceritanya tentang fantasi atau ceritanya mungkin kurang relevan dengan kita, justru kita masukkan substansi yang memang supaya anak itu tanggap kalau misalkan ada bencana atau ada masalah gitu ya, lebih relate lah kalau misalkan bahasa sekarang. Begitu ya Bu ya. Betul Mas Benzo. Jadi sebenarnya yang dibuat di sini tuh kisah nyata. Kayak yang di Kampung Jawa itu habis kita bercerita sama anak-anaknya, dia bertanya sama orang tuanya, tadinya tuh garis pantai ujungnya yang mana sih? Oh yang ini gitu. Diceritain tuh di situ gitu. Tadinya kalau kita bermain di sini, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa ya? Oh ternyata ada fenomena banjirop, kenaikan air laut. Siap, luar biasa. Saya merinding loh dengarnya ini. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita hold dulu, kita lanjut ke Prof Yandi. Mohon izin Prof. Prof Yandi, Bapak Profesor Yandi Andriyatmo, ST gitu, March PhD. Iya, ini kan karena apa namanya, saya tahu menempuh pendidikannya nggak sebentar ya Prof ya, jadi harus kita apresiasi dulu. Kita kasih tepuk tangan untuk Prof Yandi. Saya membaca CV dan juga program yang dilakukan oleh beliau dan tim gitu ya. Tadi kita ngobrol di dalam, Mas Benzo, tolong ini nggak usah. Saya lebih senang tidak disebut sebagai program pengabdian kepada masyarakat, tetapi sebagai bentuk nyata begitu ya, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Luar biasa Prof Yandi. Jadi Prof Yandi ini melakukan program terkait dengan desain dan pembangunan pusat komunitas desa pasca gempa di Cianjur ya pada tahun yang lalu ya, 21 November 2022 di Dusun Tunggilis Pojok Ciputri Cianjur. Baik, jadi kalau misalkan kurang lebih tadi juga Cianjur ya menjadi target pasca pemulihan pasca gempa. Kalau misalkan Bu Ova targetnya waktu itu adalah anak-anak gitu ya, karena sesuai dengan kepribadian Bu Ova juga yang ramah gitu ya. Bagaimana dengan Prof Yandi, bisa disampaikan Prof? Silakan. Terima kasih diundang. Makasih Pak Agung sudah diundang untuk ngobrol di sini. Saya orang nekat Mas Benzo. Orang nekat itu artinya kalau ada sebuah kejadian yang kebetulan kita bisa lakukan sesuatu, kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Waktu pas biasanya kejadiannya kalau saya fokus sama gempa sebetulnya. Jadi begitu kejadian gempa, kemudian dua minggu
setelahnya, karena saya tahu 1 minggu kalau langsung saya tidak akan bermanfaat karena itu sifatnya logistik. Ilmu saya ilmu arsitektur. Jadi biasanya saya datang itu dua minggu setelahnya. Kita lihat kondisinya seperti apa, kemudian apa yang kemudian kita bisa lakukan. Ada nggak ada duit, pasti kami akan lakukan sesuatu kalau kami berasa kami perlu melakukan sesuatu. Sesungguhnya kegiatannya bukan cuma di Cianjur sebetulnya. Kami bantu, kami sudah bikin sekolah di Lombok, ada 2 sekolah. Kemudian kami juga bangun sekolah di Sumbawa, kami bangun di Palu, kami bangun di Sigi, itu semua setelah gempa kemarin. Kemudian terakhir kita bangun di Cianjur. Bapak Ibu kan kalau ada kejadian gempa, kita pasti dengar dong cerita gempa dan seterusnya. Tapi kan kita tidurnya nyenyak ya tetap ya di kamar kita dan seterusnya. Anak-anak kita masih bisa sekolah dengan nyaman. Saya dosen dan saya tahu persis kalau kita membiarkan anak-anak tidak bersekolah 1 hari pun, berarti dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pasti akan berakhir pada, kita nggak tahu, mungkin orang seperti Habibie tidak akan hadir di Indonesia. Itu satu hal yang membuat ya nggak terlalu susah kok kemudian kita datang ke sana, kena pilek, kena apa setelahnya dan seterusnya, kemudian pulang. Apalagi kita bangun pusat komunitas desa yang tujuannya macam-macam sebetulnya. Salah satunya adalah untuk kemudian pusat kesehatan, pusat ruang belajar, kemudian juga bahkan bisa jadi musola dan seterusnya. Manakala mereka yang tidak bisa taraweh itu pada waktu gempa Cianjur, kemudian bisa taraweh, bisa mengaji di tempat yang kita bangun, ilmu apa lagi sih yang sebetulnya memberikan manfaat bagi semuanya itu? Nggak usah susah-susah sebetulnya, nggak usah perlu pengetahuan yang banyak, nggak usah apa segala macam, ya cuman meringankan kaki dan tangan aja sebetulnya untuk kemudian datang ke sana. Kami bangun, sesungguhnya yang kami bangun cukup banyak di Cianjur. UI itu justru terakhir ya. UI itu adalah penutupan. Jadi setelah kami bangun 5 sekolah, 6 musola, kemudian terakhir itu adalah pusat komunitas desa, itu yang terakhir. Nah, prinsipnya sebetulnya kita bangun cepat tapi bagus. Bencana itu adalah cara Tuhan untuk membangun silaturahmi pada kita yang punya kelebihan, sehingga mereka mendapatkan apa yang mungkin selama ini nggak mereka dapatkan sebagaimana semestinya. Apa yang mereka dapatkan selama ini adalah mungkin jauh dari mimpi mereka selama ini. Kehadiran gempa justru membuat kita kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk kemudian bersilaturahmi kepada mereka dan memberikan kelebihan yang kita punya kepada mereka. Itu yang itu aja kok, nggak ada yang lain, cuman itu aja kok Mas sebetulnya. Siap, luar biasa, esensinya mengena gitu ya ke hati kita semua. Inilah sosok seorang pengabdi yang tulus gitu ya untuk masyarakat. Kita kasih aplaus juga untuk Prof. Yandi. Baik, mungkin ini karena saya lihat ada beberapa kerumunan di belakang sana. Halo, selamat pagi menjelang siang. Mungkin dari teman-teman di sana mau menyaksikan acara talk show di sini, dipersilakan. Kita bisa sama-sama mendengar. Misalnya ada narasumber hebat. Silakan, kami undang untuk bergabung. Baik, kembali tadi seperti yang Prof. Yeni sampaikan gitu ya. Bencana alam menjadi suatu momen ya, momen bagi kita mungkin yang sudah diberikan berkat lebih atau kenikmatan lebih untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan kita atau teman-teman keluarga kita yang pada saat itu harus dilakukan pertolongan ke arah sana, baik dalam bentuk kepakaran masing-masing, begitu kan ya. Mungkin dari sisi kesehatan kita bisa bantu, kemudian dari sisi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa berkontribusi begitu ya. Kalau misalkan tadi Prof bilang kita nih Mas Benso, kita kegiatannya ini kadang ya kita coba lihat ada nggak ada dana kita jalan gitu. Nah bisa nggak Prof misalkan kalau dari DPPM saya yakin Prof Agung ada di sini,
kita pasti dapat hibah gitu ya. Secara kalau misalkan luarannya oke, kemudian programnya sustainable, betul ya Prof ya? Aman ya Prof? Pasti akan terus mendapatkan pendanaan gitu. Tapi kalau misalkan Prof lihat sendiri untuk program-program yang sifatnya kita kan harapkan bisa berkelanjutan gitu ya. Kira-kira apa strategi atau tips dari Prof sendiri untuk melihat karena saya yakin kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu meskipun jasa kita nggak dibayar Prof, tapi kita pasti akan ada pengeluaran gitu ya Prof ya. Bagaimana Prof menyikapi hal tersebut Prof? Sustainability ya. Sebenarnya kalau saya sangat sederhana kalau kita bicara tentang gempa, yang kita kerjakan itu simply sesuatu yang udah ada, udah pasti. Jadi saya tidak akan membuat sesuatu yang sifatnya memang belum ada dan seterusnya. Yang kita lakukan itu adalah mengescalate yang sudah ada itu. Jadi kalau contohnya di situ sudah ada musola, ya kita bangun kembali musola tersebut karena legalitas dan seterusnya sudah ada sekolah, kita bangun kembali sekolah tersebut. Atau memang di sana kemudian ada komunitas desa yang sudah ada, kemudian kita bangunkan di sana. Kan sebetulnya prinsipnya sebetulnya kan begini, kita berikan sesuatu sama mereka, tetapi sesuatu itu bukan begitu saja hadir kan itu ya, sehingga makanya kemudian partisipasi kita bisa di dalam tekniknya kemudian partisipasi. Pastikan kalau itu punya mereka, itu bukan punya kita. Jadi sebetulnya saya nggak terlalu mau desainnya kayak apa dan seterusnya, itu kan satu hal gitu. Memang kelihatannya memang perlu lah cantik dan seterusnya itu untuk kemudian atas nama kemudian laporan dan seterusnya, dan atas nama mengencourage orang lain juga untuk ikutan dalam kegiatan itu dan seterusnya gitu. Tapi memastikan kalau itu punyanya mereka itu menjadi sangat penting. Dan saya nggak khawatir begini Pak, Mas Benso. Kita bikin sesuatu, jangan tentukan sesuatu itu, karena kalau kita tentukan sesuatu itu, kemungkinan itu adalah pikiran kita. Artinya misalnya saya punya sebuah ruang, manakala kemudian saya katakan ruang itu adalah untuk ini, berarti itu adalah pikiran saya. Dan saya sangat yakin manakala kemudian ruang itu diidentifikasi oleh mereka pasti akan menuju kebaikan. Artinya saya nggak terlalu khawatir itu untuk yang macam-macam, pasti itu akan jadi ruang buat mengaji, ruang untuk belajar membaca atau apapun itulah yang kemudian, atau tadi itu penyuluhan dan seterusnya, itu yang memastikan kalau sustainability itu akan terjadi. Oke. Jadi itu pasti terjadi deh. Siap. Karena mereka akan sangat merasa kalau kita bersama mereka. Yeah. Jadi satu hal nih, saya mesti kasih tahu satu hal. Kenapa kemudian ini jadi kayak sesuatu gitu loh. Gempa bumi, rumah mereka rusak. Kita kemudian menghadirkan musola ke mereka. Pada waktu itu spot on. Itu Pak Ustadznya bilang gini, Bapak terima kasih sudah menghadirkan musola untuk kami, karena musola ini adalah simbol keimanan kami di antara bencana yang kami hadapi. Luar biasa. Itu lebih dari segalanya Pak. Siap. Dan itu pasti akan bertahan lama karena kita memberikan sebuah simbol bagi mereka dalam menghadapi ini, cuma satu bagian yang penting bagi mereka untuk mereka escalate lebih tinggi. Siap. Jadi maknanya ya Pak ya, makna sama sense of belonging, rasa memiliki dari masyarakat itu ya, menganggap bahwa nanti mau alih fungsikan menjadi mungkin kegiatan pelatihan atau posyandu ataupun untuk ruang baca, ruang terbuka yang lain, itu memungkinkan. Dan betul. Jadi kalau misalkan masyarakat, ya memang terkadang agak susah ya pendekatan dengan masyarakat ya Pak. Tapi di saat mungkin kondisi yang memang sedang butuh bantuan, kemudian diberikan bantuan yang tepat sasaran begitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Maknanya itu jadi berbeda begitu ya, lebih kuat ya. Nah, mohon izin saya akan coba menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Yandi.
kalau misalkan berarti untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, katakanlah untuk kita konsepnya adalah desa tangguh bencana gitu ya, baik dari sisi mungkin bangunan. Kemarin saya sangat amazed dengan market-market yang dipamerkan di pameran sana. Mungkin kalau adik-adik belum tahu, di sebelah sana area exhibition ada produk-produk dari pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh masing-masing fakultas, dan itu sangat luar biasa bagus-bagus. Masuk juga marketnya Prof. Yandi. Nah, kalau misalkan dari bentuk yang sudah bagus dengan desain yang sudah bagus, kira-kira nanti untuk pemanfaatan, misalkan kita bekerja sama nih, yang tokoh-tokoh hebat sudah ada di depan saya ini bekerja sama, kira-kira kedepannya konsepnya bagaimana? Apakah nanti berarti ruang terbuka mungkin yang dari Bu Ova sampaikan 20% harus ruang terbuka, Mas Benso, kemudian itu bisa dikonsepkan bersama-sama, tidak menunggu ada bencana dulu tetapi sudah siap begitu ya, ataupun nanti bisa ada program yang berkelanjutan dari Pak Kadir, bagaimana? Boleh dielaborasi mungkin? Silakan, siapa dulu, nggak masalah. Oke, baik, terima kasih. Langsung mantap suaranya. Oke, terima kasih banyak Prof. Yandi tadi menyampaikan banyak hal ya gitu ya. Tapi berbicara masalah kolaborasi itu kan betul ya, penting ya. Kalau dari segi kami perspektif kesehatan gitu ya, bagaimana nanti yang saya dapat ya dari Prof. Yandi, bagaimana menciptakan suatu secara fasilitas gitu ya, bangunan segala macamnya yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau dari segi perspektif kami di kesehatan masyarakat, yang bisa dikolaborasikan adalah bagaimana menentukan titik-titik area evakuasinya. Gitu ya. Dari segi emergensinya seperti apa gitu ya, bagaimana emergency exit dan peralatan-peralatan yang mungkin dibutuhkan, misalnya APAR, alat pemadam api ringan, kemudian peralatan-peralatan yang kami sediakan misalnya untuk fiksasi dan mobilisasinya, dan bahkan bisa bekerja sama dalam hal ruangan untuk melakukan pelatihan tersebut ya. Bagaimana meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata, misalnya nanti di desa wisata bagaimana masing-masing desa wisata itu harus ada pos kesehatannya, ibaratnya klinik gitu ya. Jadi ada klinik desa wisata sehingga ketika misalnya desa wisata tersebut susah menjangkau fasilitas kesehatan terdekat, maka dengan bangunan yang sudah kita kolaborasikan yang tangguh bencana itu juga bisa akan maksimal. Ya, dari fasilitas ya Pak ya, berarti ya. Dari sumber daya bagaimana? Saya tahu Bapak ada pelatihan BHD dan lain sebagainya. Kira-kira konsepnya mungkin ke depannya akan seperti apa Pak? Kalau konsep sumber daya bagaimana nanti menciptakan suatu kami menyadari bahwa Universitas Indonesia dengan berbagai titik lokasi ini kan jauh ya. Yang kami harapkan ketika misalnya kita tinggalkan, mereka sudah capable dalam hal bagaimana melakukan medical response dan segala macamnya. Bagaimana tidak hanya saat bencana terjadi gitu ya, tetapi bagaimana pre, during, after disasternya, bagaimana memaintain fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun, itu juga sangat penting gitu ya. Karena ketika fasilitas juga tidak disupport pada saat pelaksanaan, kadang dialihfungsikan menjadi hal yang berbeda. Itu yang penting sih. Iya, siap-siap, setuju. Harapan saya ketika semua orang Indonesia yang dewasa ini sudah bisa melakukan BHD gitu ya, bantuan hidup dasar, saya rasa angka kematian akan jauh menurun banyak gitu ya. Jadi saya paham betul memang tidak semua area-area memang dipenuhi dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni gitu. Tapi dengan personel-personel mungkin dari adik-adik semua di sini yang punya skill basic life support atau bantuan hidup dasar, itu saya rasa akan menurunkan angka kematian gitu ya. Dan itu amalnya besar gitu ya. Kemudian kalau mungkin saya garis sedikit ke arah Bu Ova nih terkait dengan anak-anak. Saya melihat memang kalau misalkan kita memberikan edukasi atau misalkan kita memberikan paparan ke anak-anak, itu biasanya mereka akan lebih nempel Bu, dibanding dengan mungkin mohon izin ya kepada yang dewasa gitu ya. Karena ada filosofinya, ketika kita mengisi air di gelas yang sudah penuh dengan air, akan lebih banyak mungkin yang terbuang dibanding dengan kita mengisi ke gelas yang kosong, begitu adik-adik. Nah, mungkin apakah memang nanti target ibu ketika ibu menargetkan, oh anak-anak SD ini yang masih bisa saya bentuk gitu ya,
menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu ya, tangguh secara mental, tangguh secara knowledge gitu ya terkait dengan bencana ataupun ada trauma. Kira-kira apakah nanti memang ini menjadi arah ke depan ya Bu? Silakan. Makasih pertanyaannya, juga pencerahannya dari kedua narasumber. Kalau dari kami itu sebenarnya kan concernnya adalah pemakaian ruang itu sebagai ruang edukasi gitu ya. Jadi sebenarnya dimanapun itu yang penting adalah kita nggak pernah lupa anak-anak itu unsur juga nih gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi ada pemanfaatan sebagai ruang evakuasi gitu. Mungkin anak-anak itu nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gitu. Ini loh ruang evakuasi. Apa sih ruang evakuasi? Oh, titik kumpul misalnya seperti itu. Tapi kan juga kegiatannya apa dulu nih? Apakah berkumpulnya di mana? Dia lari harus kemana gitu? Karena kan ada yang kecil gempa misalnya kayak gitu. Anak-anak itu apa yang harus diselamatkan duluan misalnya kayak gitu? Udah pokoknya selamatkan diri dulu gitu. Atau kalau misalnya terjadi banjir atau kebakaran misalnya kayak gitu, apa yang harus mereka lakukan? Padahal kejadian itu nggak menentu dia ada di mana dan siapa ada di mana gitu ya. Nah, kalau boleh memang kami menyarankan ke depannya supaya ini tetap berjalan sustainability gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke kurikulum tentang pengenalannya itu sendiri. Sebenarnya memang sudah banyak, tapi pengenalan kayak simbol-simbolnya itu ya, yang ada di sekolah gitu ya, harus ada momen yang benar-benar ini loh, ini loh, sama nomor-nomor yang bisa dihubungin ini loh kayak gitu. Yang kemarin itu dalam diskusi kami, mereka juga bingung guru mana yang harus dicari. Mungkin emang kalau dikenalin di sekolah, nih guru yang nanti yang ini ya gitu, dengernya ini. Kalau udah bunyi lonceng ini tuh berarti tandanya udah harus kabur, udah nggak usah pikirin apapun yang ada di tangan gitu. Kira-kira seperti itu. Siap, luar biasa. Iya betul, memang hal-hal tersebut memang menjadi concern kita Ibu. Kalau misalkan mungkin yang rumpun ilmu kesehatan, kita punya mata kuliah PENBEN gitu ya, kita sebut pengendalian bencana, manajemen pada saat bencana gitu. Adik-adik betul ya di FKM, betul? Sudah dapat mata kuliahnya? Masih ingat? Masih ingat? Jadi misalkan amit-amit ya ada bencana saat ini, tahu apa yang harus dilakukan? Apa? Insya Allah, baik. Mudah-mudahan nggak ada bencana ya. Tapi memang kita sudah dibekali begitu ya. Jadi itu juga menjadi mata kuliah yang wajib diambil bagi mahasiswa-mahasiswi rumpun ilmu kesehatan. Saya nggak tahu mungkin di fakultas yang lain seperti itu atau tidak. Menjadi bagian daripada kurikulum. Sehingga semua mahasiswa-mahasiswi capable ketika ada disaster atau bencana gitu. Kalau misalkan dari fakultas lain mungkin Prof Yandi dari teknik sama ya, sama. Jadi menjadi mata kuliah wajib yang diberikan ke mahasiswa. Oke, terima kasih. Kalau di kami itu kan ada pengenalan basic-basicnya gitu ya. Karena kan sebenarnya yang paling penting itu mengenali space-nya gitu. Dan level-level orang itu juga berbeda gitu. Maksudnya level mata ya. Kayak tadi misalnya ada signage. Mungkin kalau terlalu tinggi anak-anak nggak bisa lihat misalnya kayak gitu ya. Terus dari kejauhan warnanya harus seperti apa gitu. Ada yang pengenalan basic-basic seperti itu. Tapi kalau dalam kurikulum itu sendiri itu ada program yang namanya sustainability, itu pasti harus ada tentang ekologi. Prof Yandi juga mengajarkan itu di kelas-kelasnya, bagaimana kita berada di dunia yang sebenarnya gitu ya, ada di sekitar kita, itu yang harus kita support karena mereka sudah mensupport kita. Baik, siap, luar biasa. Prof, ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, kalau kita, karena kita teknik, kita pasti berpikir bagaimana kemudian arsitektur itu prevent atau memberikan kesempatan bagi orang-orangnya kemudian menjadi selamat. Oke, siap. Kan arahnya kan begitu. Siap. Jadi bisa saja umpamanya terkait dengan bencana bisa jadi kebakaran, maka kemudian dia harus menyediakan apa di bangunannya. Iya. Atau gempa bumi, sehingga model strukturnya seperti apa. Nah, untuk kasus yang di bangunan yang kami bangun, kita memang menggunakan kesempatan bagi besi yang berbunyi sebagai tanda kalau ada gempa. Nah, kebanyakan dari casualty yang terjadi gempa di Indonesia itu biasanya dari konstruksi yang jelek. Baik itu genteng maupun batu bata. Jadi justru bukan bangunan rubuhnya, tapi dari genteng yang jatuh dan batu bata yang jatuh itu yang kemudian membuat itu. Nah, ini kan berarti kan ada unsur-unsur itu yang semua. Nah,
mereka trauma biasanya dengan bangunan yang kemudian seperti itu. Batu bata mereka jadi sangat trauma, genteng tanah liat itu menjadi keramik jadi sangat trauma, sehingga kenapa kemudian kita ubah teknik desainnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak trauma lagi di situ. Mereka tuh traumanya bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai setahun. Yang saya tahu tuh ada satu anak yang selama 6 bulan itu dia selalu tidur di mobil karena dia anak umur 3 tahun, karena dia berada di lantai 2 pada waktu gempa di Cianjur sana. Jadi itu situasinya sampai seperti itu. Ini di luar dari gempa Lombok yang terus menerus ya, itu kan bisa sampai 80 kali gempa dalam satu hari. Nah, sehingga bangunan menjadi cara sama kita untuk memberikan signal kalau sekarang ada gempa. Makanya bunyi baja yang kemudian bunyi itu akan memberikan sans kepada mereka untuk kemudian mereka bisa lari keluar dari si bangunan. Sedangkan kalau kita pakai genteng, mungkin udah kedengaran tiba-tiba udah jatuh. Baik. Oh, baik, siap. Memang berarti ada desain khusus gitu ya, Prof, ya, untuk yang Prof tunjukkan di market tersebut gitu, Prof. Sehingga lebih memudahkan kita atau memudahkan orang-orang yang ada untuk mengetahui tanda-tanda tersebut ya, Prof, ya. Ini juga menarik, Prof. Jujur ini pengalaman pribadi. Jadi saya studi di Jepang kebetulan, yang memang negaranya sudah sangat terbiasa dengan gempa gitu ya. Dan pendekatannya beda gitu ya. Ketika terjadi gempa, yang dilakukan, kalau koreksi kalau saya salah, di Indonesia adalah kita mencari ruang terbuka, meeting point gitu ya. Kalau di sini mungkin ada tahu di mana meeting point kalau misalkan ada bencana? Di mana? Satu nunduk sini, satu nunduk sana. Ya, kelihatan ya di bagian situ ya. Nah, yang agak membedakan ketika di sana, ketika ada di dalam suatu ruangan, kita tidak cari keluar, kita tidak evakuasi diri keluar, tetapi kita berlindung di bawah meja atau bawah tempat tidur, sesuatu yang cukup keras untuk melindungi organ kita termasuk kepala gitu ya. Terus yang saya lakukan waktu itu, saya kebetulan baru saja mungkin beberapa minggu lah baru saja tiba di Jepang. Kemudian saya lakukan adalah saya langsung keluar karena gempanya juga cukup lumayan, langsung keluar sampai ke jalan di area terbuka, dan saya lihat tidak ada orang di situ. Terus saya berarti apa yang mungkin kita lakukan agak sedikit berbeda dengan apa yang mungkin orang-orang di sana lakukan. Kalau misalkan mungkin dari Prof, dari Pak Kadir, dari Bu Ova sendiri, hal-hal tersebut kira-kira saya tahu beda kultur pasti beda cara pandang, dan semua pasti ada ada justifikasinya begitu. Kira-kira kalau menanggapi hal ini, apalagi dikaitkan dengan desa tangguh bencana, itu seperti apa? Baik, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman ya, Mas Benso. Yang memang saya juga waktu itu pernah sempat ada kesempatan ke Tohoku gitu ya, dan kita juga diberikan informasi terkait metodenya mereka sampai dilihatkan bangunan-bangunan yang gempa gitu ya. Dan satu hal yang saya dapat waktu itu adalah mereka kuatnya di bangunannya, Mas. Betul. Jadi mereka punya ketahanan desain struktur bangunan yang memang didesain untuk gempa, intinya seperti itu. Sehingga untuk bisa menerapkan kita bilangnya drop, cover, and hold gitu ya, yang di bawah kursi atau benda-benda yang keras seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan, tetapi pada faktanya di Indonesia kebalikannya ya. Ketika misalnya ada gempa, udah banyak jatuhan barang-barang dan segala macam gitu ya. Sehingga ada dua kemungkinan, ketika si korban itu tidak mampu menyelamatkan gitu ya, ada yang lebih milih ke dalam. Nah, kalau kita pelatihan berdasarkan kondisi Indonesia itu disarankan untuk di keluar ruangan gitu ya, karena ketika misalnya tidak menemukan gitu ya, tetapi kalau misalnya menemukan sesuatu yang bisa kita berlindung di bawah meja dan segala macam atau kursi, itu bisa disarankan seperti itu memang lebih efektif. Mungkin budaya kita juga secara struktur bangunan, secara pemahaman juga perlu ditingkatkan
ketika misalnya pemahamannya sudah sefrekuensi dan sudah membudaya ke Indonesia, apalagi saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nova. Ya kan? Ya. Nah, pendekatannya ke anak kecil penting gitu ya. Ya. Bahkan di Jepang pun sudah diajarkan kita masuk kurikulum seperti itu. Nah, mungkin pandangan saya seperti itu. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Sedikit nambahin, RSUI juga bermasuk bangunan yang katanya tahan gempa, Prof. Jadi saya lihat strukturnya, wah. Jadi saya aman kalau saya pas lagi ada pasien, terus tiba-tiba agak sedikit bergoyang, saya nggak akan takut bangunan itu rubuh gitu ya. Baik, bagaimana Prof kalau dari sudut pandang Prof? Sebetulnya kan begini, kalau di RSUI betul, RSUI itu bangunan yang tahan gempa 200 tahun seingat saya. Jadi itu tuh harusnya bisa tahan sampai di 9, skala 9. Kami meletakkan karet di bawahnya. Jadi bangunan, kemudian ada karet sehingga kita meredam bangunan itu supaya dia tidak shaking. Karena kalau biasanya gini, semakin kuat dia akan shaking, mungkin dia kuat tapi dia akan shaking di atas sehingga pasiennya itu akan berantakan di dalamnya. Sehingga kita mesti taruh Kocok-kocok gitu ya, Prof? Sehingga kita mesti taruh karet di situ sehingga dengan demikian tuh energi dari gempa itu menjadi menghilang dan bangunannya dan orangnya sehingga menjadi satu kesatuan. Ini pasiennya aman. Tapi itu kan baru cerita gempa, belum kebakaran dan seterusnya. Nah, memang kalau kaitannya dengan kebakaran itu memang harus keluar. Dia nggak boleh, walaupun dia sekuat apapun. Kasus yang RSUI itu memang untuk hal tertentu dia bisa tahan sekian menit sehingga evakuasi bisa dilakukan. Permasalahan di kampung-kampung, di desa-desa, struktur itu dibuat oleh masyarakat, kan dibangun oleh masyarakat dengan pengetahuan atas dasar penghematan. Nah ini yang kemudian jadi masalah karena seringkali mereka tidak pasang penguat di atas penutup dinding dan seterusnya, jadi tidak keikat. Nah dengan demikian sebetulnya kalau nggak keikat, ini kan kalau struktur apapun itu kalau nggak keikat udah pasti dia akan lepas. Begitu ada gempa akan lepas. Nah itu kenapa daripada kita percaya strukturnya itu bagus dan seterusnya, itu satu hal memang lebih baik kita keluar saja kalau untuk yang di kampung-kampung. Satu hal yang kemudian perlu dilakukan adalah edukasi tukang sebetulnya. Tukang itu mesti diedukasi bagaimana kemudian konstruksi dan struktur yang benar supaya tadi itu yang kalau kita lihat kan laboratorium sangat besar ya. Bedanya Selandia Baru gempanya sehebat itu nggak ada casualty, sementara di Cianjur tuh gempanya kecil loh Bapak dan Ibu. Berapa skalanya, Prof? Itu skalanya 6 kalau nggak salah, 5. Seharusnya itu cuma retak. Seharusnya kalau kita pakai itu, tapi kondisinya kemarin nggak begitu. Itu kayak Bapak dan Ibu datang kayak nonton film yang habis perang atau Palestinanya, habis perang itu yang habis dibom. Seperti itulah keadaannya. Jadi semua bangunannya itu rubuh, dindingnya rubuh dan seterusnya. Dan kalau kita lihat kita bakalan nangis sebetulnya. Sementara kita kan di rumah kayak tenang-tenang, bahagia gitu ya. Itu kondisinya memang seperti itu. Seperti habis perang karena memang strukturnya tidak seperti itu. Jadi memang paling aman memang keluar. Tapi juga keluar juga hati-hati sama pagar karena pagar ternyata cukup banyak bikin casualty. Ternyata di Lombok itu kasusnya malah banyak kan tuh karena si pagar batanya itu yang ngejatuhin anak kecil orang pakai motor dan seterusnya. Jadi kita mesti lihat yang terbuka karena kalau terbuka relatifly tidak ada bangunan yang kemudian jatuh dan rusak. Iya, siap. Oke, luar biasa, Prof. Banyak pelajaran yang kita ambil dari mendengarkan Prof dan Bapak Ibu sekalian. Dari Bu Ova, silakan. Oke, makasih. Makin seru diskusinya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sebenarnya kan kita juga nggak mau itu terjadi bencana ya. Tapi mungkin workshop di sekolah-sekolah, penyuluhan tentang gempa di sekolah-sekolah sudah banyak gitu. Nah maka dari itu sebenarnya inisiasi kami nih dari UI itu untuk mendokumentasikan itu supaya ada yang tertinggal lah gitu ya. Jadi buku ini ada elektroniknya, ada yang fisiknya itu dikasih. Kita mau pengen lagi kita pasti bawa itu gitu. Jadi supaya ditinggalkan. Nah mungkin Mas Benzo ini di buku ini waktu itu kan ada dari PMI-nya juga ya, kita kayak ada simulasinya gitu. Apa yang mereka lakukan kemudian diperbaiki sama dari PMI-nya. Ini nanti jangan begini. Oh nanti kalau misalnya lari ke arah sana ya karena titik evakuasi di sana. Nih di sini kita kenalin nih ya titik evakuasi kayak gitu ya. Terus habis itu tadi kan nih melindungi kepala nih. Ini salah satu yang harus dilakukan gitu ya.
Terus kemudian di belakangnya ini kalau ada meja, ada ini berlindung di bawah meja. Dan mereka ini semuanya sebisa mungkin tulisannya sedikit aja. Iya. Karena dengan melihat gambar aja harusnya mereka udah ngerti gitu ya, kira-kira seperti itu. Terus kita juga ada kuis-kuis di belakangnya gitu. Oke, ini udah semua ya, ada kuis-kuisnya. Nah, di belakang ini sebenarnya ada kumpulan kuis juga yang dikumpulkan dari mereka. Apa saja misalnya kayak oke, kita jangan ninggalin kompor yang nyala ya. Kalau misalnya kasusnya kebakaran, yang pasti kita juga di sini pesen sama orang tua, yuk sekali-sekali ngobrolin tentang api. Jangan sampai nggak pernah ngobrolin tentang api, dan tiba-tiba kejadian kaget semua gitu. Oh ternyata api bisa begini ya gitu. Gitu, makasih. Siap. Wah menarik banget. Kalau mungkin nggak rencananya misalkan nanti kan buku itu memang pasti akan semua mudah-mudahan bisa mengakses. Mungkin dalam bentuk film atau video mungkin Ibu. Apakah memang sudah ada dan daripada kita mungkin nonton iklan gitu ya, mungkin ini juga bisa nanti kita sampaikan ke pemerintah gitu ya, video-video atau film-film pendek lah yang sifatnya edukasi itu saya rasa sangat bagus sekali gitu, karena itu tidak hanya substansi tetapi juga lebih relate dengan kita sehari-hari. Begitu Ibu, apa memang sudah ada Bu? Makasih idenya. Terima kasih idenya. Mungkin kita bisa colek Prof Agung juga. Iya. Tapi ini kemarin di Pengmas ini salah satu luarannya memang ada videonya juga, cuma video itu lebih ke prosesnya ya. Kalau ini tuh udah yang kita rampung, udah dibersihin, ya udah jadinya ditinggalin gitu. Mudah-mudahan ada rekan kita di Fasilkom, siapa tahu mendengarkan, terus bisa jadi gayung bersambut ya Prof, atau dari Prof Agung mungkin nanti bisa membantu supaya luarannya itu bisa lebih sempurna dan lebih bisa dipakai oleh semua kalangan gitu ya Prof dan Dok ya. Baik, ngomong-ngomong soal kuis tadi, kuis, jadi saya ingat-ingat anak-anak yang nonton ini, saya dikabari oleh panitia katanya ada beberapa merchandise atau beberapa goodie bag yang dibagikan kepada adik-adik semua untuk yang bertanya. Silakan kalau misalkan dari adik-adik semua ada yang mau bertanya, atau mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang di belakang sana ada yang mau bertanya, silakan. Saya lihat sudah ada 3, 4 bahkan siap. Mudah-mudahan hadiahnya cukup ya. Katanya voucher menginap di rumah masing-masing. Oke, baik. Saya minta bantuan kepada panitia untuk hand over mic-nya. Ya, mohon dibantu. Bapak, pertanyaan untuk Prof kok. Jadi nanti Prof pasti butuh mic. Oh, bagi-bagi, siap. Oke, baik. Ganti-gantian. Silakan. Tadi ada 4. Saya lihat ada 4 penanya. Mudah-mudahan pertanyaannya bukan kayak pertanyaan ujian ya, dari bapak-bapak maupun adik-adik mahasiswa. Silakan, mohon disebutkan namanya, dari instansi mana, pertanyaan untuk siapa, atau di random saja, dilempar ke beliau-beliau. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Christopher Billy dari Sumba, NTT, tetangga ya, sama Lombok. Ya, keseharian saya itu polisi hutan. Tetapi di luar dinas Pemda, saya aktivis sastrawan budaya. Menarik nih tadi. Saya tidak bertanya, tapi saya setuju dengan yang disampaikan semua, baik dari izin Bapak Prof, Ibu. Desa wisata NTB cukup terkenal dari Sumba, kami melihat wisatanya ya. Saya ini menarik. Kalau cuma satu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya edukasi itu poin paling penting. Kalau kita orang dewasa, menurut saya mudah kita sampaikan. Yang berpendidikan di daerah mudah kita sampaikan. Tetapi di daerah-daerah itu lebih banyak yang kurang memahami, terutama anak-anak. Nah, mungkin saya sepakat dengan Pak Dokter tadi, edukasinya kita bentuk visual. Ini pengalaman lapangan saya, visual, karena di daerah-daerah terutama di kampung-kampung, mereka
tidak begitu paham dengan kata-kata ilmiah atau kata-kata yang intelek, tapi mereka lebih tangkap dalam bentuk visual film, film pendek, dan lain-lain yang bersifat edukasi, bagaimana melindungi diri. Kalau di daerah-daerah itu saya sangat sepakat, mungkin dari pemerintah bisa memanfaatkan fasilitas ini yang ahlinya membuat video gambar pendek ya. Itu yang pertama masukannya. Yang kedua, saya setuju kita kembalikan ini karena saya basicnya suka budaya ya. Kita kembalikan ke struktur bangunan arsitek orang tua dulu kita ya, leluhur-leluhur kita. Orang Lombok tidak beda jauh dengan orang Sumba ya. Arsitek bangunan kayu, tahan gempa. Kalau tadi yang paling kita khawatir itu kalau bangunan beton dan besi, resonansi elastisitas pemecah getaran gelombang. Kalau beton ya kurang, seperti yang disampaikan Pak Prof, singkatnya yang bisa saya tangkap. Tetapi kalau di ilmu kehutanan, kayu cukup aman seperti di Jepang. Mungkin dimodifikasi dengan inovasi yang sehingga lebih enak dilihat. Tetapi intinya kayu dan bahan-bahan alam yang lain. Justru nilai estetika wisatanya lebih natural ya. Sepertinya begitu. Ya, singkatnya saya setuju dengan Pak Dokter. Edukasi bentuk visual buat pendidikan anak-anak dan orang-orang di daerah seperti kita yang masih jauh dengan ini ya, pendidikan yang ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mau direspon mungkin Prof, Bapak Ibu? Silakan. Dari tadi idenya mengenai pembuatan video pendek ya. Saya rasa video itu mudah dicerna gitu ya, dengan sesimpel mungkin, materinya sampai dan bisa bertahan lama. Kalau misalkan dari Pak Kadir sepertinya sudah megang mic, bersedia merespon, silakan Pak Kadir. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya, atas masukannya gitu ya. Mengingat NTT kami juga sudah melakukan ini Pak, di tahun kemarin juga DPPM memberikan kami kesempatan untuk pergi ke sana. Jadi khususnya tim saya untuk memberikan edukasi kepada desa wisatanya untuk meningkatkan aspek ketiganya ya. Dan itu sangat luar biasa berbicara masalah desa wisata yang di sana. Mohon mungkin bisa nggak lagi Pak undangannya ke sana gitu ya. Saya bisa eksplor Labuan Bajo lebih dalam lagi. Tapi sepakat Pak, dari kami sendiri kami juga sudah membuat bersama tim yang ada di depan ya, healthy gitu ya, membuat video-video terkait kebencanaan. Tapi video yang kami lakukan memang secara langsung gitu ya, bagaimana praktek yang dipraktekkan langsung dari orangnya, kita sebagai talentnya. Nah memang masukannya akan lebih menarik ketika membuat animasi, tetapi balik lagi animasi itu kita challenge-nya adalah mencari orang-orang atau yang video maker itu yang susah gitu ya, karena terkendala karena ini Pengmas, berbicara Pengmas, budget lagi gitu ya. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan kami bisa sampai ke arah sana, dan kebetulan di Eduris itu juga sudah ada video-video edukasi berkaitan dengan kebencanaan, ada animasinya juga tetapi tidak sebanyak gitu ya, sebanyak video-video lainnya. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Kadir. Di Eduris berarti ada banyak konten yang bisa diakses secara gratis ya Pak ya, secara online dan gratis yang bisa diakses bagi para masyarakat yang mudah-mudahan bisa improve. Selamat siang Ibu Deka, apa kabar? Selamat bergabung Ibu. Video juga mungkin ada targetnya begitu ya. Jadi terkadang video untuk dewasa, video untuk ditonton oleh orang dewasa itu berbeda dengan targetnya kalau misalkan untuk anak-anak. Saya koreksi tadi kata-katanya. Baik. Kemudian tadi melanjutkan juga apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan struktur gitu ya. Ini ada yang lebih paham. Yeah. Pak Prof, silakan Pak Prof. Ya, NTT sangat indah Pak. Dan terima kasih sudah menjaga hutan. Bapak bukan cuma menjaga hutan untuk NTT, tapi menjaga hutan untuk Indonesia. Sebetulnya. Kami tahu persis sebetulnya pengetahuan yang diisyaratkan oleh arsitek tradisional itu sebetulnya sangat banyak di situ, dan kita mestinya mengangkat
bukan cuma untuk mempreserve tapi mengangkat pada kekinian. Ada apa di pengetahuan di balik itu sehingga dia akan bisa bertahan oleh orang-orang yang generasi Z dan seterusnya, generasi yang masa depan dan seterusnya. Itu yang sebetulnya sekarang kita lakukan dan betul, makanya kemudian kami itu sering jalan-jalan ke daerah, Pak, karena sebetulnya evidence pengetahuan itu ada di sana yang untuk kita pelajari. Jadi arsitektur tradisional itu sesungguhnya sudah memberikan pengetahuan lewat prosesnya terkait segala hal, dan arsitektur tradisional itu bukan cuma bangunan, tapi beserta di dalamnya itu adalah kekayaan alam, termasuk di dalamnya hutan, karena dia di dalam satu ekosistem. Jadi menjaga hutan itu juga menjadi satu kesatuan ekosistem yang bangunannya mungkin jadi nggak bermakna kalau kayu yang relate sama itu, bangunan itu seperti itu tidak tersedia. Ini yang kemudian rasanya kita perlu bersama-sama ini untuk kemudian mempertahankan itu, karena itu yang kita punya sekarang. Siap. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa, ini multidisiplin ilmu loh. Terima kasih banyak, ide-idenya sangat menarik, mudah-mudahan memperkaya satu sama yang lain, begitu ya. Ada asupan, ada nilai dari budayanya juga, dari konstruksinya juga, dari kesehatannya juga, dari sisi terhadap edukasinya juga luar biasa. Baik, bagaimana Pak? Sudah cukup? Atau ada sanggahan lagi atau tanggapan lagi? Mudah-mudahan habis ini bisa kontak beliau-beliau supaya nanti proyeknya bisa berkelanjutan. Begitu ya Pak ya? Oke, baik. Siap, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ucapkan, kita aplaus dulu untuk Bapak yang jauh-jauh dari Sumba. Luar biasa. Kita lanjut tadi yang Resen. Adik, silakan yang paling dekat boleh. Kayak tadi sebelah sini, boleh sebelah sana dulu. Iya, gantian. Silakan, disebutkan namanya, asalnya dari mana, pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Anwar Fuadi, saya dari Fakultas Psikologi. Hal yang ingin saya tanyakan adalah, kadang dalam sebuah bencana, yang mungkin terlewatkan adalah dokumen-dokumen penting. Seperti surat tanah, ijazah, dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi terutama khususnya pada bencana yang bisa ketahui itu di Merapi. Jadi hampir semua kehilangan dokumen-dokumen penting, dan itu pengurusannya sangat menyulitkan sekali. Mungkin apakah ada suatu konstruksi atau bangunan yang memang menyiapkan dia harus menyimpan dokumen-dokumen di mana sehingga ketika terjadi sebuah bencana, dokumen itu bisa diselamatkan. Nggak hanya orangnya saja, dan kemudian juga dokumen juga diselamatkan. Begitu. Yang kedua adalah tadi terkait dengan konstruk yang bersuara gitu ya. Nah, kalau di kami di psikologi itu tadi sudah sampaikan, trauma itu kan berkepanjangan. Nah, terkadang ketika orang trauma, ketika berhadapan dengan situasi traumatis seperti suara-suara kayak letusan itu keluar begitu, atau bahkan suara sirine saja atau kilat saja mereka takut. Apakah ada hal-hal yang perhatikan juga terkait dengan suara itu terkadang bisa menimbulkan trauma seperti itu? Terima kasih. Baik, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Anwar Fuadi. Seperti nama ini ya, bintang film ya, Anwar Fuadi. Ini tadi saya lihat kodenya muridnya Prof. Agung ya? Oh bukan? Oh, sesama pengabdi. Oh, siap-siap. Dari Bapak Anwar Fuadi. Ada dua tadi yang saya tangkap. Yang pertama adalah bagaimana kita melindungi dokumen, betul ya? Meskipun sekarang sudah banyak safety box yang saya rasa banyak pihak baik swasta maupun pemerintah yang menawarkan untuk menjaga supaya dokumen-dokumen kita tetap aman. Tapi bagaimana pandangan Bapak Ibu sekalian terkait dengan bencana? Yang namanya bencana, harapannya kita bisa melindungi semuanya begitu ya. Tapi bagaimana kita juga selain melindungi, yang pertama kan diri ya, melindungi diri, melindungi keluarga supaya tidak ada kehilangan jiwa, dan juga bagaimana melindungi dokumen-dokumen kita. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan
Prof sampaikan mengenai ada warning lah ya, warning dalam bentuk suara gitu kan, dari sisi konstruksi. Sedangkan ya betul ya, secara psikologi kita juga tahu kalau misalkan ada suara yang kenceng, katakanlah saya gitu ya, misalkan saya manggil mahasiswa saya Agus gitu ya, dengan suara yang kencang pun pasti kan ada psikologi yang waduh, saya dipanggil dokter Bensonya agak nadanya tinggi gitu dibanding dengan yang suara mungkin lebih soft gitu ya, atau suaranya lebih pelan gitu. Jadi kalau misalkan tadi warning untuk ada bencana gitu ya Prof ya, sebaiknya apakah memang mungkin ada dalam bentuk beberapa level begitu Prof, atau mungkin nanti dari Pak Kadir atau Bu Ohol bisa menambahkan, silakan. Siapa dulu monggo? Surat menyurat ini yang pertama ya. Surat menyurat ya sudah tentu sebetulnya secara sistem setiap individu harus menyimpan suratnya sendiri dengan cara yang baik. Biasanya kemudian kan disediakan di rumahnya masing-masing. Tapi kan kenyataannya agak susah ya kalau di Indonesia seperti itu. Kami pengalaman bikin sekolah di daerah likuifaksi Pak. Itu rumahnya itu numpuk 3 tumpuk. Jadi rumah si bapak itu di bawah, paling bawah, kemudian di atasnya rumah siapa, di atasnya rumah siapa, kemudian pohon rambutan saya ada di sana, pagar saya ada di sana, itu saya ada di mana-mana dan seterusnya. Jadi surat itu menjadi sangat susah sebetulnya pada waktu itu. Tapi kan kita tahu kalau yang namanya bencana itu kan kadang-kadang kita tidak berlandaskan itu saja sebetulnya, karena kalau misalnya kita berlandaskan itu akhirnya kan kemanfaatannya kan nggak terjadi. Itu yang kemudian kita biasanya memastikan dulu lewat adat istiadat, struktur adat istiadat dan seterusnya, catatan desa dan seterusnya. Jadi kalau memang catatan desa, tetangga dan seterusnya sudah menyatakan itu ada surat resmi dan seterusnya, kita pasti akan mulai membangun di sana. Sementara sistem suratnya kemudian bisa direcover oleh pemerintah dan seterusnya. Kami jadi tidak menunggu itu, walaupun tadi itu kan prevent untuk mendatabase secara digital, kemudian GPS yang tepat dan seterusnya, itu kan yang kemudian harusnya terupdate zaman sekarang. Rasanya kita sudah menuju ke arah sana. Itu yang kemudian itu pertanyaan. Yang pertanyaan kedua adalah saya waktu pas 2 minggu setelah gempa di Lombok itu kan 80 kali gempa ya, siang sampai lebih, malah sampai siang seharian tuh kecil-kecil gitu terus. Mudah-mudahan kita kalau datang ke sana dan kita tahu gempa, tidur di hotel nggak bakalan nyenyak Pak. Saya tidur di hotel pada waktu itu, saya tidur di hotel atau saya tidur keluar aja, pasang tenda, bismillah, udah nggak tahu, pokoknya udah deh, saya tidur aja. Jadi saya pikir sebetulnya ini bukan ini masalahnya kan kita juga nggak tahu kekuatan bangunan seperti apa, tapi kita tahu konstruksi itu yang dihadirkan oleh alam, contohnya bambu itu dan pohon kelapa, manakala angin kencang dia bisa bertahan dengan segala macamnya, tapi pohon yang kelihatan kokoh dia bisa sangat mudah untuk kemudian tumbuh dan terusnya. Sehingga teknologi yang semacam itu barangkali malah lebih baik kalau kita kaitannya dengan kondisi tertentu. Jadi dalam hal umpamanya gempa bumi, barangkali satu sisi instead of kita bikin sesuatu yang sangat kuat dan sangat rigid, barangkali kalau dia bisa bergoyang mengikuti alam sebagaimana arsitektur tradisional kita, itu akan bertahan lebih banyak. Sehingga memang implikasinya ada bunyi. Tapi kalau dia bunyi sama seperti anjing menggonggong, membuat kita menjadi awas dan kita bisa menjadi tidur lebih nyenyak. Jadi ini mana yang mau kita pakai? Kita nyaman, kuat, tiba-tiba nggak tahu apa-apa, tidak ada warning, atau sebetulnya banyak pengetahuan yang di dalam aset tradisional kita dan seterusnya memang sudah memberikan indikasi itu, dan masyarakat kita biasa berhadapan dengan kondisi itu. Siap Prof. 2 yang saya tangkap, pertama digitalisasi, betul ya Prof ya, yang nantinya akan memudahkan kita untuk aktif gitu ya, ataupun nanti untuk memudahkan ya kalau terjadi bencana. Kemudian yang kedua adalah tadi saya menangkap ada apa ya, kalau misalkan di kedokteran ini juga ada kemungkinan bending gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu material itu memiliki kemampuan untuk lebih elastis gitu ya, jadi dia mampu untuk lebih menahan gitu ya Prof. Tinggal nanti mungkin kita butuh bantuan dari psikologi juga, mudah-mudahan bisa memberikan asupan ke kami supaya nanti lebih
melakukan semuanya lebih komprehensif. Begitu dari Bu Ova, dari Pak Kadir ada yang mau ditambahkan? Mohon maaf mungkin karena nggak tahu ya, jadi agak lebih panas sehingga situ mohon izin. Merasa bersinar aja sih. Bersinar ya, glowing Ibu. Seperti glowing gitu rasanya. Apa bisa lampunya agak digeser ke sedikit arahnya gitu? Oh enggak ya? Nggak apa, masih ada bridge-nya juga kok. Siap. Saya lagi minta bantuan panitia, jangan dulu nih yang geser. Minta tolong, iya, agak digeser. Hah? Iya. Makanya aku dari tadi mandek sini terus. Iya. Belang lah. Saya lagi minta bantuan panitia untuk bantu geser. Iya. Iya, silakan, Bu. makasih tadi dari penjelasannya Prof Yandi sudah sangat mengena ya untuk kedua sektor itu gitu. Kalau aku coba melengkapi lagi dari bagian yang anak-anaknya tadi edukasi ini. Kalau di buku komik ini teman-teman sekalian ya, sebenarnya untuk urusan berkas-berkas ini juga udah touch sama kita. Karena kan tipenya si bencana ini ada beda-beda ya. Kalau misalnya banjir bandang gitu, kita nih sering ada informasi indikator apa air udah sekian bisa kayak gitu, kita bisa siap-siap. Tapi kalau kebakaran, gempa bumi bisa kapan aja, kita nggak bisa siap-siap. Intinya sih mencegah itu jauh lebih baik daripada nunggu kejadiannya dulu gitu. Nah tadi Mas moderator juga bilang ada level-levelnya, ya betul gitu. Karena memang sebaiknya itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, betul, siap, terima kasih. Iya, itu kami lagi mempersiapkan kursi lagi untuk Ibu. Mudah-mudahan berkenan. Atau nggak apa-apa, saya kok katanya cowok nggak peka ya, jadi kita geser. Nah, ini kan lebih enak. Apa-apa, Prof, dudukin aja, Prof. Nggak apa-apa. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya sudah terjawab. Baik, kita lanjut. Tadi ada 2 pertanyaan lagi. Saya minta tolong kepada panitia untuk hand over mic. Kayak adik di depan ini cowok nanya tadi nggak jadi atau pertanyaannya sama? Oh, ada tambah 2 lagi di depan sini. Oke, nanti kita lanjut ya. Silakan. Yuk. Namanya siapa? Dari mana? Ya, silakan. Iya baik. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat insightful dan mungkin cukup menggugah keinginan saya juga ya untuk ikut Pengmas mungkin insya Allah di tahun depan gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan saya berkaitan dengan program Pengmas itu sendiri. Yang pertama ini terkait dengan perencanaan atau develop suatu program pengabdian masyarakat. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana mungkin ya kita mendevelop suatu program pengabdian masyarakat itu yang nantinya bisa efektif, tepat sasaran dan mungkin sesuai kebutuhan masyarakat yang menjadi target pengabdian masyarakat kita nantinya. Dan mungkin yang kedua ini terkait pengalaman dari Bapak Ibu narasumber untuk selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat itu sendiri kemarin, apa saja mungkinnya yang menjadi kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, dan mungkin yang berkaitan dengan kearifan lokal wilayah Pengmas Bapak Ibu tadi, apalagi mungkin seperti yang Mas Ading tadi itu kan berkaitan dengan desa wisata yang mana nilai kearifan lokalnya itu masih kental mungkin begitu ya. Apakah ada seperti mungkin ini terlalu berlebihan ya, tapi seperti penolakan atau bagaimana bertentangan dengan nilai kearifan lokal, atau justru malah ada kolaborasi dari nilai kearifan lokal itu sendiri. Mungkin seperti contohnya kalau misalkan terkait bencana ini, kalau di Simelu Aceh itu kan ada kearifan lokal seperti Smong begitu ya, terkait dengan peringatan dini dari tsunami. Nah, apakah ada kolaborasi atau ada penolakan itu tadi? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan saya Hikmat Taufikur Rahman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Hikmat. Iya, Hikmat. Oke, dengan ada Hikmat. Muridnya Pak Kadir berarti ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk adik-adik yang baru datang, halo, mau duduk di depan sini boleh kok, ini masih kosong di sini. Silakan, gitu ya. Meskipun mungkin kita dalam kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita akan berakhir sesi talk show ini, tapi mudah-mudahan ini sangat menginspirasi seperti yang tadi sudah Hikmat sampaikan. Jadi tadi ada 2.
yang saya tangkap dari pertanyaannya. Yang pertama adalah sebagai, mungkin ini in general ya, sebagai seorang pengabdi, bagaimana Bapak dan Ibu di sini membuat suatu program yang tepat sasaran, kemudian yang bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin saya gabungkan juga dengan pertanyaan kedua, yang sesuai dengan kearifan lokal gitu ya, supaya tidak di-reject atau tidak bertentangan dengan apa yang sudah mengakar di masyarakat. Silakan, mungkin dari Pak Kadir, silakan. Oke, baik, terima kasih Hikmat ya. Ya, nanti ikut ya Hikmat kegiatan kami gitu lah, nggak diajak katanya Bu Nova. Oke, nah pertama untuk mendevelop suatu program gitu ya, apalagi kita sebagai keilmuan kesehatan masyarakat, tentunya kita balik lagi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Terlebih kita sudah mempelajari isu-isu kesehatan yang banyak gitu ya, kita di kelas juga menghadapi kasus-kasus tertentu, entah mulai dari stunting, bencana dan lain sebagainya. Balik lagi ke latar belakang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu ya. Yang kedua, hal yang perlu saya sampaikan adalah bagi kami khususnya dosen ya, apalagi mahasiswa, untuk mengikuti kegiatan Pengmas itu pertama niatnya dulu diluruskan, gitu ya. Karena di Pengmas ini kita bukan lebih ke memberikan edukasi, tapi bahkan kita bisa banyak belajar. Ini berdasarkan yang saya rasakan ya, ketika misalnya saya ke berbagai daerah gitu ya, tentunya banyak kearifan lokal yang saya pelajari gitu ya. Nah, jadi untuk mendevelop suatu program Pengmasnya itu balik lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya selalu mengedepankan isu-isu kesehatan masyarakat. Dan tentunya kita punya kepakaran gitu ya, kalau bisa on track sama kepakaran kita gitu ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan di kelas itu bisa diimplementasikan. Dan ketika diimplementasikan pun nanti kita akan menghadapi suatu tantangan tadi gitu ya. Misalnya tantangan yang pertama yang sering saya temukan adalah masalah akses ya. Akses harus siap-siap ketika misalnya naik bandara gitu ya, ketika dari bandara turun itu hampir bahkan minimal 3-12 jam untuk menempuh lokasinya tersebut gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah bahasa sendiri sebetulnya gitu ya. Tapi dari situ kita bisa belajar bahasa yang digunakan, bahkan masukan-masukannya adalah dari luaran yang kita buatkan gitu ya, yang almost pakai bahasa Indonesia, itu disarankan untuk menggunakan bahasa lokal mereka. Itu sangat diharapkan, sehingga ini menjadi evaluasi kami ketika nanti akan melakukan Pengmas gitu ya, kita akan bekerja sama dengan lokal untuk menghasilkan sebuah luaran yang bisa menggunakan bahasa lokal tersebut gitu ya. Yang terakhir untuk lesson learn yang saya pelajari, jadi selain dari bahasa itu ada beberapa istilah misalnya di Jawa Tengah gitu ya, yang sangat kental dengan jogo-tonggonya gitu ya. Nah makanya saat melakukan Pengmas terhadap penanganan COVID gitu ya, kita menggunakan peran dari tokoh masyarakat bagaimana bisa meyakinkan warga sekitarnya untuk bisa ikut kegiatannya gitu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, selebihnya bisa ditambahkan oleh Bu Nova atau Prof. Yandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadir. Kembali tadi mungkin Prof juga sudah sempat sampaikan sense of belonging. Jadi rasa memiliki. Kalau misalkan masyarakat merasa, oh tuh saya tidak butuh program tersebut, itu pasti akan susah untuk masuk ke masyarakat, betul ya Prof, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan masyarakat melihat bahwa program itu memang bermanfaat untuk mereka dan memang mereka bisa menerima, insya Allah bisa sustainable ya, begitu baik. Ada mau ditambahkan mungkin Prof, Ibu? Saya percaya kalau semua yang ada di kita ini sekarang, baik daun, hewan, manusia, itu pasti akan memberikan manfaat. Ya. Secara saya tidak bisa berpikir sebaliknya. Semuanya akan selalu memberikan manfaat, dan itu memang tujuannya. Tapi kalau misalnya kita refleksi ke diri kita, kemudian kita bertanya, kebaikan apa sih yang sebetulnya, manfaat apa sih yang sebetulnya sudah kita lakukan sampai hari ini? Apakah untuk diri kita atau untuk yang lebih besar dari diri kita? Ya. Apakah kita sudah selesai untuk diri kita sendiri atau kita on top dari itu? Sebenarnya itu yang kemudian saya coba dudukkan. Kalau memang kita punya sesuatu yang kemudian bisa di-share, niat baik dan seterusnya, nggak ada persiapan yang lebih baik daripada niat baik.
uang itu sebenarnya bukan masalah, karena saya sangat percaya sama itu. Program kami itu tidak didasari atas dasar kami punya uang berapa, tapi kami punya niat sebesar apa. Jadi kami memulai dengan bangunan sekolah di Lombok dengan tanpa uang, tapi end up bisa menyelesaikan 2 sekolah. Karena banyak sekali orang baik di sekitar kita yang setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan itu yang sebetulnya perlu kita tetapkan di hati, kecuali kita berpikir sebaliknya, kita percaya kalau kita ingin merusak yang ada semuanya dan seterusnya. Itu yang rasanya kita tidak berpikir seperti itu. Nah, dan kalau memang semua yang diciptakan itu adalah memberikan kebaikan dan seterusnya, termasuk juga tradisi yang pasti atas dasar kebaikan dan seterusnya, kita pasti punya wisdom yang terkait sama itu. Dan barangkali pengetahuan kita tidak lebih baik daripada pengetahuan yang sudah terjadi di suatu daerah. Disitulah sebetulnya negosiasi kita menjadi penting, karena yang akan menempati, yang akan menggunakan alam itu adalah mereka. Nah, di balik itu, di balik arsitektur, karena saya arsitektur, pasti kemudian ada culture yang berkembang, ada keseimbangan yang berkembang. Dan kalau kita bicara tentang azas manfaat, kemanfaatan apa yang sesungguhnya lebih besar yang memberikan ke seluruh alam, dan apapun itu yang pada akhirnya kembali lagi kepada kita. Dan itu yang saya rasa itu kenapa sebenarnya menurut saya pendidikan itu bukan masalah pintar-pintaran dan menghasilkan teknologi yang paling canggih, tetapi bagaimana menggunakan pengetahuan itu atas dasar etikal yang penting untuk sesama kita dan dunia. Siap, luar biasa, sangat mendalam, Prof. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Prof, Pak Kadir dan juga Bu Alfa. Baik, sebenarnya waktunya agak mepet, tetapi karena tadi sudah ada 2 penanya yang sudah angkat tangan gitu ya, saya berikan kesempatan kepada Ibu di depan sini. Tolong dibantu untuk handover mic-nya. Tadi mic oke. Sama satu lagi Mbak yang sedang duduk di sebelahnya Prof Agung. Bagi tadi para penanya mungkin jangan tinggal dulu, karena saya diinformasi katanya ada hadiah khusus tapi hanya cuma 1. Jadi mohon jangan pergi dulu, karena nanti akan diberikan disponsori oleh Mas Mini tadi. Iya, baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida. Saya Tendik PAU dari UPTK 3 UI, Prof Yandi, Mas Ading, dan Bu Ova. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Mungkin kami Tendik ini memang alhamdulillah kalau di UPTK 3L kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pengmas juga, Prof, Ibu dan Mas Ading. Tapi kami menginduk ke fakultas. Jadi misalnya kami membantu tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kami, terutama Tendik. Karena kan mungkin persepsinya Tendik hanya ada di UI gitu ya, kita ngurusin di dalam UI, tapi pengalaman yang kita dapatkan itu sangat luar biasa, kita bisa keluar dan berbagi. Dengan background kami di K3L itu, kami dari FKM juga gitu. Jadi ada beberapa ilmu atau yang ingin kami salurkan juga gitu. Nah, melalui dosen-dosen yang alhamdulillahnya kolaborasi tadi gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah tadi saya tertarik dengan kolaborasi tadi Prof Yandi, Mas Ading, dan Bu Ova. Bagaimana kami misalnya ingin turun Pengmas, kita kan mencari referensi kebanyakan justru dari luar gitu, Prof. Sedangkan ternyata di dalam sendiri kalau kita pelajari luaran-luaran dari Prof, Mas Ading, dan Bu Ova, itu kita sangat kaya sekali dapatnya. Contohnya misalnya saya mau pengabdian masyarakat ke SD. Nah, ternyata Bu Ova punya nih buku komik tersebut gitu. Kita pun nggak perlu susah payah untuk membuat suatu hal yang baru, tetapi memaksimalkan luaran yang ada gitu, Prof, Bu Ova dan Mas Ading. Nah, pertanyaan yang mungkin ini keterbatasan saya yang kurang tahu, apakah luaran-luaran tersebut bisa kami pelajari atau menjadi referensi kami? Itu saya rasa akan menjadi lebih kaya kita memaksimalkan luaran yang ada, dan mungkin kita akan menambahkan jika mungkin, daripada kita membuat sesuatu hal yang sama
dan padahal itu beririsan seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaannya bagaimana caranya kami untuk mengakses luaran-luaran yang sangat berharga tersebut. Terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa, Bu? Nida. Ibu Nida, baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya persilahkan baik siapa Prof, Pak Kadir atau Bu Nova. Bu Ova tadi karena ditembak langsung. Oh, dari DPPM. Baik. Jadi kalau mungkin saya sedikit merespon, kalau misalkan saya rasa sama ya semua para pengabdi di fakultas, kami mengikut sertakan semua sumber daya manusia, termasuk dari tenaga pendidik juga, tenaga kependidikan juga itu kami sertakan, mahasiswa juga kita sertakan semua untuk membantu kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk yang tadi terkait dengan bahan-bahan luaran yang sudah kita punyai, saya tahu banyak sekali dari Bu Ova, dari Pak Kadir, dan juga dari Prof, dan saya rasa lebih banyak lagi gitu. Semuanya sudah didiseminasi, sudah dapat diakses di mana-mana. Namun mungkin nanti minta izin dari Prof Agung atau dari DPPM yang kalau nggak salah kita punya ya, kemarin Bu Leni share ke saya ada buku profil yang bertujuan untuk diseminasi juga sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh saya rasa nggak semua, tetapi ada perwakilan dari masing-masing program unggulan yang dilakukan sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan idenya bagus sekali di mana kita punya satu wadah di mana semua pengabdi itu bisa mengakses gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya yakin kita sudah punya ya Bu Leni ya. Ada di pusat, ada di website semua. Jadi sangat mudah diakses luaran-luaran. Bahkan saya tahu luaran-luaran itu sudah banyak dihakikan juga. Video-video, poster dan lain sebagainya saya rasa menjadi milik masyarakat gitu ya. Jadi bukan para pengabdi lagi, tapi karena tujuannya untuk masyarakat, sudah milik masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin begitu ya. Baik. Satu lagi tadi pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum saya tutup sesi talk show ini, dipersilakan. Namanya siapa, asalnya dari mana, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kuarista. Saya mahasiswa arsitektur dan sustainabilitas di Universitas Indonesia saat ini. Dan saya ingin menanyakan mungkin dari 3 sumber juga, karena saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Dan sebelum itu saya berterima kasih sekali terhadap kegiatan ini, kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Indonesia ini sendiri yang memberikan saya banyak pengalaman pada saat belajar di Universitas Indonesia. Jadi tidak cuma belajar di kelas saja, tapi langsung ke lapangan. Mungkin salah satu pengabdian masyarakat yang saya ikuti saat ini, mengikuti bersama Bu Ova itu sendiri, yaitu kegiatan di Cianjur dalam konteks kejadian gempa bumi. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan mengenai untuk kegiatan Pengmas ini sendiri, kalau hal berkelanjutan atau program selanjutnya misalnya kan mungkin dalam hal ini saya ingin mengembangkan material yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk kegiatan pasca bencana seperti itu, supaya material-material yang ringan atau material-material knockdown atau yang bisa bongkar pasang itu tentunya kan harus ada edukasi terlebih dahulu atau kegiatan lapangan terlebih dahulu. Nah, untuk kegiatan Pengmas pertama misalnya saya melakukan edukasi menuju lapangan terlebih dahulu, dan untuk Pengmas untuk tahun depan mungkin saya ajukan lagi untuk melakukan pengembangan modulnya itu, apakah ada atau difasilitasi untuk kegiatan yang berkelanjutan dari tahun pertama dan tahun kedua. Lalu untuk pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan sih, mungkin kalau kita ngomongin tentang kegiatan bencana kan itu ranahnya sudah sensitif ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan Pengmas, kita harus berhati-hati dalam segi perkataan atau dalam segi mengajukan ide ke orang-orang yang terkait bencana tersebut.
yang ingin saya tanyakan sendiri, mungkin dari bapak-bapak dan ibu sekalian yang sudah berpengalaman melakukan kegiatan Pengmas di beberapa daerah, dalam mengembangkan sebuah modul atau produknya itu, apakah ada salah satu kendala kah yang terjadi dari masyarakatnya langsung? Jadi kayak misalkan nih, kita punya ide yang mungkin saya katakan saya mengambil sumbernya itu dari literatur. Jadi material panel dinding ringan yang bisa dibongkar pasang. Tapi kemudian saya memberikan ide tersebut kembali ke dalam masyarakat. Itu bagaimanakah cara berkomunikasinya sehingga masyarakat itu bisa menerima terbuka? Baik. Ada 2 pertanyaan tadi ya, Iya, ya. benar. Oke, mau silakan direspon. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, Prof, Bapak Ibu sekalian, silakan. Pertanyaan kedua, oke. Pertanyaan pertama, siapa yang mau merespon terlebih dahulu? Bu Ova? Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Risa ini mahasiswa kami. Teman-teman sekalian, mungkin sekalian mempromosikan juga. Sewaktu kalian sedang menjadi mahasiswa, sempatkanlah untuk ikut pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu kan sebenarnya cuma nama aja ya. Apa aja yang kalian lakukan itu bisa bentuknya pengabdian masyarakat. Coba kalian cek di kampus-kampus kalian, di fakultas kalian, di departemen, dosen mana sih yang ada kegiatan yang ada hubungannya sama masyarakat. Nggak usah Pengmas, tapi bisa juga penelitian. Di situ bisa merasakan feel ya masyarakat seperti apa. Oke, untuk menjawab pertanyaan Risa barusan, itu teman sekalian di sini, mungkin memang ada baiknya setiap kita melakukan mengajukan proposal untuk Pengmas itu, kita udah punya future goals-nya itu gitu ya. Jadi tahun pertama itu sebenarnya kita mau ngapain sih? Karena tadi mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya tentang kalau melakukan Pengmas bagaimana. Pengmas itu kan kayak panggilan. Kalau misalnya kita dari pertama udah nggak dipanggil, apa aja kita penuhin gitu. Ketemu sama masyarakat, ngomongnya besok ngomongnya waktu kita habis juga definisi masyarakat itu aja, tapi karena kita memang ke situ untuk mengabdi gitu ya bersama masyarakat, biasa itu udah biasa gitu. Nah poinnya memang kita sebenarnya harusnya ketika kita mengajukan proposal kita sudah punya roadmap gitu, karena masuk ke dalam masyarakat itu agak sulit, tapi begitu kita masuk keluar juga susah, bukan kenapa-napa, karena kita juga udah engage gitu sama mereka, sudah punya abis ini nih nanti mereka sendiri, Bu abis ini boleh ini nggak Bu? Bu nanti kalau misalnya ada lagi ada teman ibu yang ini nggak, mungkin bisa dipanggil juga ke sini, misalnya kurang-kurang seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi berkelanjutan dan tadi ada ikatan ya Bu ya, antara yang apa yang mau kita lakukan, jadi roadmap gitu dari awal, bukan cuma satu program selesai nggak hit and run, tetapi sustainable gitu ya. Roadmapnya ujungnya mau sampai mana? Ujungnya kita harapkan masyarakatnya sudah berdaya sendiri gitu ya. Nah, monggo Prof, katanya Prof mau respon yang pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua, kendala. Nggak ada enaknya melakukan pengabdian masyarakat dalam hal tertentu. Tanda kutip dalam hal tertentu. Sekolah yang kami bangun di Sigi itu besoknya mau peresmian itu ditulis oleh warga grafiti, sekolah ini akan kami bakar, dengan kata-kata seperti itu, karena mereka beranggapan kalau sekolah itu didatangkan pakai uang dana dari pemerintah dan seterusnya. Kami bikin sekolah yang dengan teknik tertentu sangat cepat, jadi dalam 3 minggu sekolahnya sudah berdiri, lebih cepat daripada yang diekspek oleh pemerintah punya dan seterusnya. Nah, yang penting niat baik sebetulnya. Kendala itu pasti banyak, ekspektasi kendalanya pasti banyak banget. Kami tidur di ruangan kamar yang sebelahnya pembunuhan sebelumnya, itu ada gitu ya, kayak gituan. Kejadian-kejadian itu banyak banget. Jadi jangan harap ini, tapi apa yang kita rasakan hari ini pasti lebih baik daripada mereka rasakan pada waktu yang itu. Jadi ekspektasi itu yang kemudian harus dilihat. Nah, yang kedua tentang proposal, dari 12 bangunan yang kami bangun hanya satu yang kemudian didanai dari UI. Jadi jangan juga beranggapan kita baru bisa melakukan kebaikan kalau UI juga ini. UI itu cuma seeding sebetulnya, tapi sebetulnya di balik itu UI memberikan sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Yang
niat baik itu yang justru paling penting, dan ekspektasi yang kemudian kebaikan yang lebih besar itu yang pasti lebih penting. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Dan nama besar UI memudahkan kita untuk masuk ke dalam masyarakat. Iya, karena juga sebenarnya waktu sudah agak sedikit mundur dari jadwal kita. Saya juga tadi lihat animo dari para penanya juga sangat tinggi. Jadi mohon izin agak mundur sedikit, Prof, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah akhir daripada sesi talk show. Namun sebelum itu, tadi seperti yang sudah disampaikan, dibisiki oleh panitia, ada satu hadiah dari sponsor kita, yaitu emas mini yang akan diberikan ke satu penanya yang tadi sudah bertanya, gitu ya. Tadi saya sudah lemparkan ke Bu Olva, Prof Yandi, Pak Kadir. Prof, Bapak Ibu mau pilih nggak? Enggak, saya takut ada konflik of interest gitu. Nah, jadi saya mohon kepada para adik-adik atau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk membantu saya menentukan siapa satu penanya terbaik itu. Oke, setuju? Setuju? Saya minta responnya nanti dengan tepuk tangan. Boleh? Boleh? Bisa ya? Jadi saya tidak mau dibebani, oh, Dr. Benson harusnya saya yang dapat tadi gitu. Saya minta bantuan para penonton di sini untuk memberikan respon terhadap tadi yang sudah bertanya. Baik ya, yang sudah bertanya saya mohon kehadirannya untuk, saya mohon berkenan untuk berdiri saja, tidak perlu ke depan. Tadi ada 5 penanya, panitia boleh bantu. Tadi ada 5 penanya, Bapak yang dari Sumba silakan Pak, boleh berdiri supaya nanti saya akan tanya responnya seperti apa. Oke, tadi ada masnya, siapa namanya deh? Hikmah ya. Hikmah tadi juga bertanya. Terus tadi di belakang sebelah sana, di belakangnya kamera tadi ada, saya ingat, oh kebetulan sayang sekali. Oh iya, siap. Satu lagi, ya siap. Oke, maaf izin, Bapak yang dari Sumba, siapa nama tadi Pak? Pak Aris? Bapak Kris, oke. Saya minta tepuk tangan untuk Bapak Kris. Oke, 850 tepuk tangannya. Kita hold dulu ya. Kemudian untuk Ade Hikmat, tepuk tangannya. $450. Oke, 450 ya. Kemudian untuk, iya, sabar, tenang. Udah minta dukungan aja gitu. Tepuk tangan, oke. Dengan Mbak siapa? Nida. Dengan Mbak Nida, untuk tepuk tangan untuk Mbak Nida. Mbak ini nih. Oke. Saya ulang, mohon izin. Tepuk tangan untuk Ibu Nida. Berarti mungkin sekitar 455. Oke, siap. Satu lagi, izin deh, dengan siapa? Rista. Oke, saya minta tepuk tangannya untuk Rista. Oke, 453. Berarti kita sudah dapat siapa yang memenangkan untuk emas mini, yaitu dengan Bapak Kris. Silakan Bapak Kris. Bisa ada ke depan. Iya, ini disponsori oleh emas mini. Mungkin ke depan aja biar ada fotonya. Silakan. Sekaligus saya yang kasih. Baik. Mudah-mudahan nanti saya juga dapat. Bercanda. Oke. Baik, ini saya berikan, ini sponsor dari Mas Mini kepada Bapak, semoga berkenan dan bisa bermanfaat. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita foto dulu boleh? Terima kasih, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik semua, ini adalah akhir daripada sesi talk show untuk Desa Tangguh Bencana. Tadi karena MC sudah membuka dengan pantun, saya izin menutup juga dengan pantun, boleh? Belum. Saya izin menutup dengan pantun, boleh? Apa sudah lapar semua? Belum?
Oke. Kita mulai ya. Pagi-pagi jangan lupa main bola. Tidak lupa membawa bekal roti. Terima kasih adik-adik, Bapak dan Ibu semua. Kami akhiri dan saya ucapkan terima kasih.